Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Saya juga ingin menyambut untuk teman-teman yang menyimak secara online. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak dipisahkan oleh ruang dan waktu, dan berkat yang sama boleh juga dialami oleh teman-teman yang menyimak secara online. Terima kasih. Saudara-saudara, kita masih dalam seri kisah Ayub ya, buku Ayub. Saudara menikmati pengajaran tentang Ayub? Ya, saudara mau menjadi Ayub? Iya, maunya pertamanya, kemudian langsung loncat ke terakhirnya ya, yang ketika Ayub dipulihkan dan diberi berkat secara berlimpah-limpah lebih dari yang pertama. Baiklah, saudara, kalau saya boleh kilas balik, minggu yang lalu kita berbicara mengenai iman Ayub. Ya, kita berbicara bahwa Ayub yang merupakan orang benar itu, Ayub orang benar apa orang berdosa, saudara? Ngecek. Ayub orang benar ya, Ayub adalah orang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan siapa yang mengatakan itu, saudara? Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Ya, jadi bukan manusia yang mengatakan itu, tetapi Tuhan yang mengatakan itu. Jadi itu valid banget, saudara ya, itu udah dicap valid sama Tuhan. Jadi kita belajar bahwa walaupun Ayub beriman, ya Ayub sangat tinggi imannya, namun itu tidak berarti penderitaan Ayub dihapuskan. Ya, Ayub masih menderita. Dan juga tidak membuat penderitaan Ayub menjadi masuk akal. Buktinya apa, saudara? Dia masih bertanya-tanya kenapa. Sampai berapa pasal itu dia tanya kenapa, dia masih tidak mengerti. Yang juga iman Ayub itu tidak menghentikan dia dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dari keraguan-raguannya, kenapa? Apa alasannya saya sampai menderita begini, kata Ayub gitu. Ya, dan juga kita belajar walaupun Ayub itu beriman dan menderita, walaupun dia beriman, tetapi Tuhan itu masih tetap memegang kendali. Tuhan itu memberi izin loh kepada setan untuk mencobai Ayub. Kalau tanpa seizin Tuhan, setan gak boleh dan setan gak bisa. Karena Ayub itu adalah milik Tuhan sendiri. Ya, jadi Tuhan masih memegang kendali. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, Tuhan masih memegang kendali. Amin. Amin. Dan juga penderitaan Ayub itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang seabrek itu justru membuat Ayub itu lebih menjadi intim apa jauh, saudara, dengan Tuhan. Jadi lebih dekat, iya, jadi lebih dekat dalam hubungannya dan dalam penyembahannya kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara kita akan berbicara mengenai perasaan Ayub. Oke, perasaan Ayub. Saudara, kita di sini kayaknya perempuan semua ya. Iya, Pak Yer nggak ada, Pak Ari nggak ada. Oh, Marco. Ada anak aku yang satu-satunya laki. Jadi kita mengerti banget ya perasaan. Biasanya perempuan itu perasaannya lebih jalan, lebih intuitif gitu ya. Dan sekarang kita akan mau melihat bagaimana sang Ayub yang beriman itu mencurahkan perasaannya, keluh kesahnya ya. Nah, jadi saudara perlu kita ketahui kitab Ayub adalah kitab tertua dalam perjanjian lama. Jadi Ayub itu sebenarnya harusnya itu ditempatkan setelah kitab Kejadian. Jadi kitab Kejadian, penciptaan itu, terus mestinya Ayub, terus baru Musa. Ya, jadi itu kitab yang tertua. Bukan kebetulan saudara itu dijadikan kitab yang tertua karena seolah-olah Tuhan ingin memberi kita bekal supaya kita itu ada pegangan untuk menjalani kehidupan yang, ya saudara tahu sendiri, yang penuh penderitaan. Oke, apa itu penderitaan? Coba ditampilkan itu slide-nya, teman-teman. Iya, apa itu penderitaan, saudara-saudara? Boleh kasih definisi? Penderitaan mungkin susah kali ya didefinisikan karena cuman bisa dirasakan, dialami. Ya, dialami.
dalam hidup kita. Bahkan tidak jarang ada beberapa dari kita penderitaan itu bahkan udah menjadi makanan pokok sehari-hari. Makanan pokok saudara, pagi, siang, sore. Gitu ya, apalagi saudara kalau tinggal di tempat rumah tangga yang majikannya itu menekan saudara ya. Jadi pagi, breakfast, lunch, sama dinner itu tertekan mulu gitu ya, menderita terus gitu loh. Nah saudara, kita hidup penuh penderitaan ya. Iya, nggak bisa dipungkiri. Kalaupun saudara ini sekarang lagi nyaman-nyaman aja nih, lagi semua kecukupan. Hati-hati saudara, itu penderitaan menanti karena tidak bisa dihindari, karena kita hidup ini di bawah dunia yang sudah jatuh dari dosa. Ya, jadi penderitaan itu tidak bisa kita hindari sekalipun kita orang Kristen. Siapa yang bilang setelah jadi Kristen malah lebih menderita? Yang dulunya buat dosa tidak menderita, happy-happy aja, sekarang jadi menderita ya. Jadi sakit. Dagingnya jadi sakit saudara, kalau dulu biasa-biasa aja. Saudara, jenis-jenis penderitaan itu juga berbeda. Ya, ada penderitaan secara fisik. Contohnya apa saudara? Seperti mungkin berkekurangan secara ekonomi. Atau mungkin saudara mengalami kecelakaan dan menjadi cacat. Atau cacat lahir, ya kan? Atau juga mungkin saudara ada sakit penyakit yang memang sudah terminal, ya sudah nggak ada obatnya, tinggal tunggu waktunya, ya. Mungkin ada teman-teman kita ataupun saudara kita ataupun keluarga kita yang begitu pada saat ini. Penderitaan fisik saudara, dan juga ada penderitaan mental, ya. Penderitaan mental seperti apa saudara? Sakit hati, apalagi? Stres, kecewa, tertekan karena mungkin bos atau atasan itu menekan atau semena-mena, ya, nggak masuk akal permintaannya. Orang saya udah kerja baik-baik, saya udah responsible, masih aja neken saya, ya kan? Atau juga mungkin ada yang sampai gila, saudara, ya, sakit mental sampai gila. Oke, kalau gila sebenarnya orang gila menderita nggak ya? Mungkin nggak menderita ya orang gila. Orang gila tidak menderita lagi. Oke saudara, dan juga perlu kita sadari ketahanan kita akan penderitaan itu berbeda-beda saudara. Saudara yang coba ingat-ingat yang paling menderita tuh saudara ngapain gitu loh, waktu dilanda apa gitu ya. Apa? Ditinggal pacar. Kalau saya mungkin penderitaan fisik mungkin ketika saya melahirkan gitu ya. Yang emak-emak melahirkan di sini ya. Yang sudah 3 kali melahirkan. Yang sudah 3 kali melahirkan, 4 kali, 5 kali. Ya itu penderitaan fisik ya saudara, sakit sekali. Aduh waktu saya melahirkan saya ingat ketika obat bius itu dimasukkan, saya tuh rasanya lega banget saudara. Itu tuh saya rasanya aduh relief gitu ya, lega ya. Dan saya ketika membaca Ayub, saya membayangkan Ayub juga kepengen lega gitu loh. Dia kepengen aduh sembuh dong gitu loh, aku udah sakit sekali, aku udah gatel sekali, aku udah gak tahan. Gitu ya. And then lalu jadi ada orang yang sedikit susah aja udah tertekan. Ya, ada orang yang makannya berkurang 1 kali dalam 1 hari aja udah aduh menderita banget gitu ya, mesti diet gitu loh. Ada juga orang yang baru ngomongin sedikit udah tersinggung. Ya, baru baca postingan di Facebook udah tersinggung. Nah, ada juga orang yang walaupun sudah dikritik abis-abisan, nyantai-nyantai aja tuh, jalan-jalan aja nggak apa-apa, sudah badak. Ya, jadi ketahanan kita akan penderitaan itu juga berbeda-beda. Baiklah, nah sekarang kita melihat akan Ayub saudara. Ayub itu, oke pertama kita lihat imannya ya. Ayub itu imannya beda nggak sama kita-kita ini saudara? Beda banget, Ayub itu imannya beda banget. Dia itu adalah orang yang di mata Tuhan itu sangat bersinar seperti permata yang paling bagus gitu ya saudara. Yang paling murni, yang paling bagus, itulah Ayub. Sedangkan kita
ya. Apa saudara? Kita adalah apa? Areng. Areng, bronze, silver yang turun gitu ya. Itu saudara sendiri yang tahu gitu ya. Terus jadi Ayub itu imannya sangat-sangat tinggi. Tetapi penderitaan Ayub saudara juga sangat-sangat tinggi. Ya kan? Kita sudah belajar kalau Ayub itu pertama apa saudara? Dia kehilangan seluruh harta bendanya. Seluruh harta bendanya habis saudara. Kalau dulu kan harta bendanya kan dihitung oleh ternak lah, lembu lah, sapi lah, kerbau lah gitu ya. Jadi itu semua hilang, habis. Entah itu dirampas atau itu mati. Dan juga anak-anak Ayub. Saudara, anak-anak Ayub ada berapa? 10. Kebayang tuh saudara, ya 10 anak yang sudah dewasa-dewasa. Kenapa saudara? Karena mereka sedang berpesta di rumah salah satu dari mereka, nggak tahu siapa. Terus mereka itu ketiban kan, karena ada angin topan sehingga mereka ketiban sama atap rumah dan mati seketika itu juga. Ya, berbicara mengenai suatu kecelakaan yang tiba-tiba, nggak siap. Orang lagi baik-baik aja tiba-tiba semuanya direngut dari kita gitu ya. Sakit hati sekali saudara itu, Ayub. Nah, kemudian dengan kesakitan hati Ayub itu, mari kita lihat reaksi Ayub. Boleh ditampilkan slide-nya, Ayub 1 ayat 21. Iya. Nah, di sini Ayub berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub itu benar-benar menyadari kalau dirinya itu adalah milik Tuhan. Dia itu seperti tanah liat. Tuhan yang bikin, terus kasih nafas hidup ya. Terus Tuhan yang ambil lagi. Saya mau ambil lagi, itu milik Tuhan. Jadi dia sama sekali tidak mengutuk Tuhan saudara. Imannya sangat-sangat kuat. Dan ia tetap percaya kalau hidup dan keberadaannya itu masih dalam kendali Tuhan. Ya, kemudian kita melihat sekarang setan happy nggak saudara ngelihat Ayub masih menyembah Tuhan walaupun semuanya sudah diambil dan semuanya sudah dihancurkan, anak-anaknya sudah mati dan ternaknya semua sudah habis. Nggak seneng saudara. Ya, mari kita lihat di dalam Ayub 2 pasalnya yang kelima. Ayub 2 pasal yang kelima. Iya, gak apa-apa. Di sini setan berkata kepada Tuhan, ya terang aja ya intinya ya, saya nggak hafal seluruhnya. Terang aja, Tuhan masih memberkati Ayub sih. Jadinya Ayub masih mau menyembah Tuhan, dia masih sehat. Ya saudara, kalau masih sehat tuh masih ada harapan ya. Seandainya kita kehilangan pekerjaan ya, atau kehilangan rumah atau tabungan gitu ya, atau gaji kita dipotong. Tapi kita masih sehat loh, kita masih bisa cari lagi rejeki. Ya kan saudara, kita masih bisa cari majikan baru, bikin kontrak baru, kita masih bisa berusaha. Ya, nah tapi karena itulah Tuhan, kamu sih seakan-akan menyogok Ayub sehingga dia masih bisa sehat dan masih bisa berusaha. Coba kamu jamah tulang dan dagingnya. Apa itu saudara? Yaitu kesehatannya. Engkau jamah kesehatan Tuhan, aku jamin pasti dia akan mengutuki engkau di hadapanmu. Ya. Nah kemudian Tuhan berkata, oke, Tuhan mau bikin poin saudara ya, dia mau menantang iblis itu. Oke, sekarang kamu cobai Ayub, tapi asal jangan kau ambil nyawanya. Ya kan saudara? Nah kemudian benarlah Ayub itu dikerubungi, seluruh badannya dikerubungi dengan borok. Dengan borok yang benar-benar hebat. Saudara, saya pernah gatel-gatel, orang yang suka gatel-gatel ya, itu benar-benar satu badan itu gatel-gatel karena mungkin perubahan hormon ya saya waktu itu. Itu benar-benar gak enak banget saudara, jadi tidur aja bisa kebangun untuk garuk-garuk, saking gatelnya gitu ya. Dan kadang-kadang udah digaruk kulitnya jadi apa saudara? Ledes kalau orang Jakarta. Jadi lecet gitu ya, itu gak enak banget. Dan ini kebayang si Ayub itu seluruh badannya loh, dari atas kepala sampai ke kakinya itu dipenuhi dengan borok. Sampai dia harus ngambil beling untuk
bersihin itu borok-boroknya, mungkin ada ulatnya dan bau gitu, dia nggak mau pegang gitu, jadi dia pakai beling gitu ya. Mungkin karena gatal banget jadi harus pakai beling gitu biar lebih berasa gitu garuknya gitu ya. Jadi Ayub menderita banget dan mari kita lihat lagi apa reaksi Ayub dengan keberadaannya itu. Iya, mari kita lihat dari Ayub 2 ayat pasal yang 10. Oh ya, sebelumnya istrinya si Ayub itu, istrinya Ayub itu saking ngenesnya ngelihat suaminya, dia bilang, masih juga di ayat 9, masih juga kau bertekun dalam kesalehanmu. Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah saudara, kalau saudara punya suami yang ngomong gitu ya pada saudara, udah saya lagi sakit dibilang begitu, kutukilah Allahmu dan matilah. Gimana perasaan saudara? Ya sebenarnya kita sebagai perempuan ya, saya bisa mengerti istrinya Ayub. Saudara jangan cepat-cepat untuk menghakimi dia. Istrinya Ayub itu sengsara saudara, dia sudah hamil 10 kali, melahirkan 10 kali. Ya, udah gitu sekarang anaknya mati seketika 10 kali. Itu anak-anak yang sudah dia lahirkan dari kecil, sudah dia perjuangkan, mungkin juga dengan cucuran keringat atau juga dengan pengorbanan ya, biaya dan sebagainya, uang sekolah dan sebagainya gitu, sampai gede dan direngut begitu aja. Ya, jadi memang penderitaan Ayub tuh memang meluas ya ke orang-orang yang ada di dalam kehidupan Ayub. Jadi walaupun istrinya tidak mengalami, tetap dia menderita. Sehingga mari kita lihat reaksi Ayub. Ayub berkata di dalam Ayub 2 pasal yang 10, dia berkata kepada istrinya ya, engkau berbicara seperti perempuan yang gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya. Nah, di sini saudara, Ayub tuh sebenarnya ya kalau saudara lihat ya, dia nggak bilang begini loh, dia nggak bilang, kamu udah gila, sinting kamu, dia nggak bilang gitu loh. Dia bilang kamu berbicara seperti, ya ada kata seperti di situ. Ya di ayat tadi, ada kata seperti perempuan gila. Dia masih respect istrinya, masih santun sama istrinya. Dia nggak bilang istrinya gila, ya karena Ayub itu masih beriman kepada Tuhan walaupun sekalipun tubuhnya itu penuh dengan borok. Ya begitu saudara. Dan selain istrinya, sekarang kita mau ngebahas tentang teman-teman Ayub. Ya teman-teman Ayub yang 3 orang itu saudara, mungkin saudara sudah baca Ayub sampai habis ya. 3 orang itu adalah Elifaz, Bildad dan Zofar ya, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka bukan orang sembarangan saudara. Kadang-kadang kita punya teman yang gak dewasa ya kan. Yang gak dewasa dan kita tahu mereka gak dewasa ya, terang aja kita gak mau dengerin mereka ya. Maksudnya kita mau iya tetap berkawan, tapi kalau kita punya masalah kita pasti milih orang yang sudah dewasa gitu loh. Yang sudah dalam Tuhan, yang bisa kasih input yang benar gitu kan. Nah teman-temannya Ayub ini mungkin mereka juga dari jauh ya, mereka mendengar tentang Ayub yang sengsara. Mereka datang kepada Ayub. Tujuannya apa saudara? Tidak mau menghakimi pertamanya, cuman mau datang mau ngejenguk Ayub. Seperti saudara ngejenguk orang yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Mau datang mau menghibur, mau menyatakan bela sungkawa. Bahkan mereka itu dikatakan selama 7 hari mereka diam, mungkin nginep kali ya di rumah Ayub. Dan mereka duduk bersama-sama Ayub di dalam debu. Jadi mereka tuh benar-benar merasakan gitu loh penderitaan Ayub. Mereka gak sekedar ya aku merasa kesian deh sama kamu ya, kesian. Oh kesian ya, kadang-kadang kita lewatin misalnya pengemis gitu ya atau homeless gitu ya, orang di jalanan. Kita cuma bilang oh kesian ya, oh kesian udah, terus kita lewat gitu aja kan. Enggak, teman-teman Ayub ini benar-benar datengin, istilahnya benar-benar tungguin itu si Ayub sampai 7 hari enggak ngomong apa-apa. Karena apa saudara? Karena mereka merasa empati, merasakan apa yang Ayub rasakan. Mereka teman-teman baik saudara, teman-teman yang peduli. Ya, kita juga pasti ada teman-teman yang kayak gitu. Ya kan saudara? Amin. Ya, selanjutnya saudara,
bisa kita lihat. Nah nanti saudara akan belajar apa yang dilakukan temannya itu selama 7 hari itu merupakan tindakan yang paling tepat untuk menghadapi orang yang sedang menderita. Ya, menangis, ikut merasakan dan ikut mendoakan, ya, dan tidak melakukan yang berikut-berikutnya mereka lakukan, yaitu apa saudara? Mengkritik dan menghakimi Ayub. Ya, mereka itu punya kepercayaan ya saudara, mereka tuh percaya, mereka punya doktrin. Kalau Tuhan itu selalu baik, tidak mungkin Tuhan itu jahat, karena Tuhan itu Allah yang baik. Dan tidak mungkin Tuhan yang baik itu menghajar anaknya yang dikasihinya kalau anaknya itu tidak berdosa. Jadi dia mempunyai pemikiran Ayub itu pasti berdosa, ada dosa. Mungkin yang tersembunyi gitu kali ya. Yang dulu yang masih kecil, Ayub pernah ngapain gitu loh, atau mungkin dia kurang ajar, atau mungkin juga yang terselubung. Dosa-dosa yang terselubung yang gak ada orang tahu. Nah pasti Ayub ada ini nih, ayo coba Ayub introspeksi diri. Gitu loh. Ada gak dosa di hidupmu yang kayak gitu sehingga kamu tuh dihajar habis-habisan sama Tuhan gitu. Saudara sebenarnya apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan temannya ini sebenarnya sih sah-sah aja ya. Kita juga suka begitu kan kadang-kadang kalau kita salah gitu ya. Kita introspeksi diri, oh ya Tuhan aku tuh salahnya di mana ya. Apa ya yang kulakukan, kok aku menderita gitu ya. Ada kebiasaan jelek apa ya yang aku harus hapus gitu loh. Aku harus berubah di daerah mana gitu loh. Nah tapi saudara bagaimana dengan Ayub? Tidak demikian, Ayub itu kan bersih. Dia itu bersih saudara. Jadi itu sebenarnya tidak cocok untuk Ayub. Dan tidak benar untuk situasi Ayub. Ya, oke. Jadi, marilah kita sekarang melihat tentang perasaan Ayub. Saudara, perasaan itu setiap orang punya perasaan ya. Mati rasa berarti udah nggak bisa jalan ke sini. Ya setiap orang punya perasaan ya saudara, punya emosi. Emosi itu siapa yang ciptakan saudara? Emosi itu dari si jahat. Enggak, emosi itu juga dari Tuhan saudara. Emosi itu juga adalah ciptaan Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat 37 Tuhan berkatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi mengasihi Tuhan, beribadah kepadanya, melayani Dia dengan hati, dengan emosi. Saudara kalau lagi nyanyi, lagunya menyentuh sekali ya tadi. Bu Esther, mana Bu Esther? Menyentuh sekali, kadang-kadang mungkin kita ada nangis gitu ya. Keluar air mata gitu karena kita merasa sentuhan dan kebaikan Tuhan. Itu emosi saudara. Kita kan bukan robot gitu. Kalau oke, nyanyi 1, 2, 3, oke lagu 1 selesai, lagu 2, lagu 3 terus udah selesai gitu. Kita kan gak kayak gitu, kita itu kan punya perasaan ya. Jadi emosi itu ciptaan Tuhan yang adalah baik. Ya, dan dia juga bersifat spontan saudara. Saudara kalau lagi mau makan yang enak gitu ya, makan enak apa ya? Apa nih makan enak? Ngoyang. Misalnya apa rendang atau rawon ya, atau kan saudara kan nggak gini kan nggak, aduh enak apa enggak ya, tunggu saya pikir dulu enak apa enggak gitu, nggak gitu kan saudara kan langsung, waduh enak banget nih rendang gitu kan. Atau misalnya saudara lagi makan bawang jagung yang batun, aduh crunchy banget nih enak banget gitu ya. Saudara lagi ngelihat pemandangan yang indah, lukisan yang indah. Saudara kan gak usah, aduh coba ya saya pikir dulu itu indah gak ya kira-kira. Enggak kan saudara langsung, waduh indah banget, bagus banget pemandangannya. Sama misalnya saudara ngelihat anak kecil, waduh lucu banget gitu ya. Atau mungkin saudara ngelihat mantan pacar gitu. Kan saudara kan enggak, coba ya saya pikir saya mau sebel apa enggak ya, mau muak, mau muntah apa enggak yang lihat. Ya kan enggak kan saudara langsung gitu, ih kalau perlu buang muka gitu langsung gitu ya. Kalau perlu menghindar buru-buru kabur gitu, enggak mau ngelihat mukanya. Itu spontan saudara dan itu jujur loh, itu jujur, itu enggak bisa dibuat-buat. Dan Ayub pun begitu kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan itu dekat dengan dia.
orang dia bergaul akrab dengan Tuhan, dia itu dikasih Tuhan, jadi dia juga curhatnya tuh jujur sama Tuhan. Ya, jadi jangan kaget saudara, nanti akan kita bahas curhat-curhatannya Ayub itu seakan-akan itu sepertinya kayak orang komplain gitu sama Tuhan, kayak mau ngedemo Tuhan gitu ya. Padahal itu enggak, karena dia cuma jujur saudara, curhatnya tuh jujur. Ayo mari kita lihat di slide yang pertama, bagaimana Ayub itu mengungkapkan keluh kesahnya. Oke. Yang pertama Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ada nggak slide-nya sayang? Ada, oke. Puji Tuhan. Ayub mengutuk hari kelahirannya, marilah kita baca dari kitabnya yang pasal ketiga ayat 1 sampai 5 aja ya. Sampai 5 aja ya. Saya bacakan. Yang pertama itu saudara, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuk hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap dari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya. Dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya dan gerhana matahari mengejutkannya. Ya saudara, tuh yang dari pertama aja. Ayub mengutuk, kata mengutuk ya, keras ya saudara ya. Mengutuk hari kelahirannya. Saudara kalau ada bayi yang baru lahir ya, misalnya saudara ke rumah sakit atau mungkin melahirkan di rumah. Happy banget gak saudara? Happy banget satu keluarga saudara, bahkan begitu anaknya brojol gitu ya. It's a boy gitu ya, buat yang gak tahu, atau it's a girl gitu loh, happy banget gitu loh, ada sukacita. Karena apa? Ada nyawa baru, ada kehidupan baru yang Tuhan beri untuk keluarga itu. Jadi happy banget. Nah terus beda banget sama rumah duka, ya kan? Rumah bersalin sama rumah duka suasananya beda saudara. Ya, kita sebenarnya harus ke tempat dua-duanya sih, biar merasakan biar hidup kita tidak sembrono. Juga Ayub itu seakan-akan saking dia menderitanya, dia kepengen hari tanggal kelahirannya itu ditutupin aja. Ya ditutupin aja. Siapa nih yang ulang tahun di bulan ini? Misalnya di bulan ini ya, di September ini, 2 September atau 15 September. Aku maunya 15 September itu enggak ada, hilang. Jadi seperti tanggal 29 Februari saudara, kadang-kadang 29 Februari kan enggak ada ya. Enggak ada tanggal 29 Februari, kayak gitu. Sampai maunya kayak gitu, karena dia sangat menderita. Nah oke, jadi Ayub itu menganggap kelahiran itu adalah awal dari penderitaan dan mendingan gak usah di start, gak usah diawali gitu, gak usah ada. Nah jadi bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara di sini ya, kita mau bertanya, apakah saudara pernah bertanya kenapa saya dilahirkan? Ya biasanya yang suka mikir-mikir gitunya, yang bertanya kayak gitu ya. Ada juga orang yang gak peduli, udah lahir aja, pokoknya tinggal hidup, jalanin aja gitu ya. Biasanya yang suka berfilosofi itu nanya, aduh kenapa ya aku udah di sini? Aku tuh hidup buat apa sih? Kenapa aku sampai dibiarin hidup sampai sekarang gitu loh? Apa maksudnya Tuhan? Tujuannya Tuhan tuh apa? Ya kalau saudara pernah bertanya, atau mungkin saudara bertanya, kenapa saya harus lahir dari keluarga ini? Kenapa enggak keluarga yang itu? Kenapa saya lahir di keluarga yang kayak gini misalnya, yang ekonominya pas-pasan. Atau keluarga yang dicap jelek, ya bibit bebet bobotnya jelek gitu dari zaman dulu. Dan saya kok dilahirin di sini, kalau boleh saya pilih saya maunya yang itu, yang lumayanan gitu ya. Kok saya yang bagus-bagus banget pokoknya yang lumayan. Gitu. Tapi kan kita gak bisa milih saudara. Kita kan gak bisa milih tempat di mana kita dilahirkan. Mau kita jadi orang apa, mau kita ras apa, etnik apa. Gak bisa milih, kita sudah ditentukan begitu. Jadi Ayub ini mau supaya hari lahirnya itu ditiadakan, dia tidak usah lahir. Tapi apakah itu mungkin saudara? Bisa gak saudara balik lagi ke rahim ibu saudara? Ya, udah segede gini gak bisa balik lagi ya. Ya saudara, tidak mungkin untuk kembali lagi ke pangkuan atau ke rahim ibu kita. Gak bisa, itu Ayub menginginkan sesuatu yang
tidak mungkin, yang konyol ya, kadang yang konyol kita pikir. Nah saudara, saya senang sekali ada satu doa. Sebenarnya doa ini saya punya satu frame gitu di rumah yang ada foto saya gitu, foto masih muda, karena memang barangnya udah lama. Itu ada doanya saudara, mungkin saudara juga udah tahu ya, doanya adalah doa Serenity Prayer. Pernah tahu ya saudara, Serenity Prayer, doa ketenangan. Mungkin ada slide-nya bisa ditampilkan Mbak doa ketenangan. Ini sebenarnya dari teolog yang bernama Reinhold Niebuhr. Reinhold Niebuhr, dia adalah seorang teolog, ya, seorang yang percaya Tuhan, dan dia berkata, Tuhan beri aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku rubah, dan keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan atau hikmat untuk dapat mengetahui perbedaannya. Jadi yang saya bisa ubah, saya berani mengubah. Saya berani ambil tindakan, ambil action untuk ngerubah. Apa yang sudah saudara mau ubah di hidup saudara? Berani ambil action. Yang satunya lagi, kalau yang gak bisa diubah, Tuhan kasih saya kerelaan untuk menerima keadaan. Yang kayak contohnya kayak kelahiran, keluarga, dari mana kita dilahirkan itu kan gak bisa dirubah. Ya udah diterima gitu ya, diterima. Dan kalau bisa memang diubah supaya nasib kita lebih baik. Tapi kalau gak bisa kita terima. Jadi kayak begitu. Jadi daripada menyesali nasib, kita mau ada pengharapan dan mengubah keadaan. Oke saudara, dan kita juga ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kalau memang kita mau berubah, kalau mau ya saudara. Oke, selanjutnya poin yang kedua. Ayub menginginkan kematian saat lahir. Ayub menginginkan kematian saat lahir. Tuh saudara. Oke lah, saya sudah lahir, apa boleh buat gitu ya. Tapi kenapa saya nggak mati aja? Mari kita baca saudara. Ayub 3 ayat 11 sampai 16. 16 aja ya saudara. Dikatakan, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa pada waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dengan tenang. Aku tidur dan mendapat istirahat. Maksudnya mati ya, meninggal ya saudara. Bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya. Atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas yang memenuhi rumahnya dengan perak. Oke, segitu aja. Oke, bolehlah ayat 16. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan seperti bayi yang tidak melihat terang. Jadi Ayub kepengen mati sebagai anak kecil atau sebagai bayi. Saking dia sengsaranya. Buat apa dibiarkan hidup sampai lama begini? Misalnya sampai mungkin dia nggak tahu 60 tahun kali ya. 60, 70 kan orang zaman dulu kan hidupnya panjang-panjang ya. Buat apa saya dibiarkan hidup lama-lama? Kalau saya dibiarkan menderita begini akhirnya. Mendingan saya mati aja pas di situ pas umur 1 tahun atau pas umur berapa bulan. Atau lebih enak lagi begitu ceprot lahir gitu udah mati. Nah itu lebih enak lagi. Saya langsung pergi ke surga. Saya nggak mau susah-susah di sini. Begitu. Saudara sebenarnya Ayub itu sebenarnya dia itu mempunyai iman akan surga ya. Dia bilang di surga itu dengan bersama para pembesar. Ya tadi ada dibilang bersama dengan para pembesar-pembesar yang memenuhi rumahnya dengan emas, perak dan permata gitu ya. Jadi dia percaya di surga itu sebenarnya jauh lebih enak. Saudara, Ayub menderita tapi Ayub itu tidak menuduh atau menghujat atau melawan Tuhan. Kalau Ayub sudah melawan Tuhan mungkin dia kepengen bunuh diri saudara. Saudara pernah mikir Ayub gak pernah mau bunuh diri walaupun dia udah kayak gitu. Ya, dia gak mau berdosa di hadapan Tuhan. Makanya dia tuh ngedumel, dia komplain, dia protes. Tapi dia tidak melawan Tuhan dan dia tidak berdosa kepada Tuhan. Ya saudara, baiklah selanjutnya. Jadi
Ayub itu merindukan sorga. Ayub tahu di sorga itu lebih enak. Ya, Ayub itu merindukan sorga seperti dia itu homesick. Homesick saudara, udah lama gak pulang kampung. Udah lama gak pulang kampung saudara, saya juga udah lama gak ketemu mama papa secara muka, tetap muka gitu ya. Udah kangen, bagi saudara yang meninggalkan, maksudnya udah lama gak ketemu anak pasti kangen banget pengen pulang. Udah homesick gitu loh, pengen pulang. Ini COVID, gara-gara COVID kita jadi gak bisa pulang semuanya. Dan Ayub tahu di kampung halaman itu, itu ada kebahagiaan, ada anak-anak kita yang membahagiakan kita, ada rumah kita yang kita sudah bangun dengan keringat kita di sini, ada halaman kita, mungkin sawah kita atau mobil kita, semuanya kita rindukan, tapi kita nggak bisa ke sana. Jadi Ayub tuh percaya surga itu enak, jauh lebih enak. Saya pernah baca buku Philip Yancey. Philip Yancey itu bukunya mengenai orang-orang yang sudah menderita sakit, tinggal tunggu waktu untuk dipanggil Tuhan. Dan dia itu dia mewawancarai salah satu dari mereka dan orang itu berkata, saya pertamanya divonis misalnya apa kanker gitu ya saudara. Saya divonis kanker, saya shock banget. Saya benar-benar kayak dunia mau runtuh, shock, gak percaya. Terus kayak Ayub gitu, kenapa saya? Saya makannya udah bener, kenapa saya udah jaga kesehatan, kenapa saya dikasih sakit kayak begini? Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu dan treatment-treatmentnya itu tidak ada yang berhasil, dia jadi menerima itu, kesakitannya itu, dan dia jadi homesick kepada surga. Ya, saudara, kita kalau sehat-sehat aja, kita mau hidup terus kan? Iya, karena kita sehat. Coba kalau kita sakit, terbaring, jalan gak bisa, mandi susah, mandi mesti dibopong orang. Mungkin saudara ada yang jaga nenek ya, apa-apa udah susah kan. Boro-boro mau jalan-jalan hangkai, loihang gitu boro-boro. Ke depan ke WC aja udah susah. Maunya apa saudara? Maunya cepat-cepat pulang. Maunya cepat-cepat pulang dipanggil Tuhan. Karena udah merasa gak berguna, udah merasa gak berdaya. Dan dia bisa merasakan itu suatu anugerah sebenarnya sebelum saat-saat dia dipanggil Tuhan. Jadi dia lebih terbuka dan dia lebih bisa homesick, jadi dia bisa lebih rela gitu loh untuk menunggu saat dia dipanggil Tuhan gitu loh. Nah, Ayub ini walaupun begitu dia gak mau bunuh diri, sekali lagi ya, dia tuh tidak mau melawan Tuhan. Oke saudara, jadi Ayub itu walaupun komplain, dia tetap mempunyai iman. Yang berikutnya poin yang ketiga, apa itu? Yang pertama kan Ayub itu mengutuki hari kelahirannya. Yang kedua, Ayub ingin mati setelah dilahirkan, itu lebih baik menurut Ayub. Yang ketiga, Ayub itu protes habis-habisan sama Tuhan. Coba kita lihat ya. Kita lihat dari Ayub 3. Ya, poinnya adalah Ayub berkeluh kesah ya, protes, komplain terhadap Tuhan. Dari Ayub 3 pasal 20 sampai 26. Nah, yang pertama itu di highlight. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut, yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, saudara. Mengejar maut saking dia sengsaranya, itu seperti mengejar harta terpendam. Yang bersukaria dan bersorak-sorak dan senang apabila menemukan kubur. Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak dapat beristirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ya, kenapa Ayub itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan memberi terang? Terang itu bisa kita ibaratkan sebagai berkat melimpah. Ya, saudara kan tahu Ayub itu kan begitu kaya, ya kan? Begitu kaya, tapi akhirnya dibuat begitu miskin sampai nggak ada apa-apanya lagi. Saudara saya yang maksudnya banyak dari kita ya, yang dari orang biasa-biasa aja gitu ya.
yang istilahnya saya juga tinggal di kampung, makannya juga tempe, bakso, abang-abang gitu ya. Itu nggak terlalu berasa gitu kalau misalnya maksudnya ada kekurangan gitu ya, nggak terlalu berasa karena udah biasa-biasa aja. Maksudnya nggak kaya raya gitu loh. Tapi Ayub ini kaya raya terus dibikin miskin. Jadi dia benar-benar berasa banget gitu perbedaannya. Ya saudara, dan dia mengeluh kenapa Allah dulu begitu memberkati aku, kenapa nggak aku dulu, nggak usah lah itu, percuma lah Allah memberi aku terang, berkat begitu melimpah, sekarang saya dibikin kayak begini miskinnya gitu. Dan kenapa dia diberi hidup yang lama sekali. Jadi pada akhirnya saya itu dibikin susah. Kenapa? Buat apa? Apa tujuannya? Ya. Saudara, tapi kita tahu kan penderitaan Ayub bukannya tanpa tujuan kan. Ada tujuannya. Ada tujuannya, ada maksud Tuhan untuk penderitaan Ayub. Nah, di sini kita melihat kemanusiaan Ayub, dikatakan di 2 ayat terakhir juga sebenarnya ya, walaupun Ayub itu beriman, misalnya nih kayak kita kan sudah percaya Tuhan, kita beriman ya, tapi tetap saja Ayub itu takut dan cemas. Coba ditampilin lagi, Liz, yang ayat yang tadi yang sebelumnya. Iya itu. Nah itu. Karena apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya. Jadi Ayub masih ada ketakutan saudara. Dia masih takut, makanya dia berdoa kepada Tuhan. Kalau anaknya berdosa gitu ya, ya udah saya ngaku dosa deh buat anak saya. Aduh Tuhan ampuni anak saya. Kayak saya suka kadang-kadang berdoa, ampuni Jonathan yang kalau ngomong tuh sembarangan gitu. Atau ampuni Marco yang suka yang malas-malesan, yang suka ngebantah gitu. Kayak gitu kan. Kita berdoa buat anak-anak kita karena kita tahu mungkin mereka melakukan dosa. Seperti Ayub juga begitu. Jadi dia itu wanti-wanti kalau bisa tuh jangan sampai anak-anaknya berbuat dosa gitu loh. Nah itulah Ayub yang juga adalah manusia ya, yang melihat daging, yang melihat keadaannya, dagingnya yang sudah borokan, dan ia menjadi apa saudara? Menjadi putus harapan dan jadi ragu akan kasih Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya Ayub itu saudara selain dia menderita secara emosi dan juga jasmani ya, sebenarnya Ayub itu juga ada krisis iman sebenarnya. Ada krisis iman. Dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Saya pernah baca artikel di satu majalah Times, Ibu Teresa, saudara tahu Ibu Teresa ya? Ibu Teresa yang banyak melakukan kegiatan charity itu ya di Kalkuta, di India itu. Dia di akhir-akhir hidupnya, dia begitu setia ya, dia sangat melayani orang miskin. Bahkan dia merawat orang-orang yang sakit kusta begitu dia rawat. Dia berkata, ada satu masa-masa di mana saya merasa ditinggalkan Tuhan. Sendirian, gak ada Tuhan. Merasa sendiri, berjuang sendiri gitu. Jadi dia merasa sangat down gitu loh. Bahkan Ibu Teresa juga berasanya kayak gitu. Ayub juga berasanya kayak gitu. Jadi saudara kita ini yang kelasnya masih di bawah Ayub jauh gitu ya. Boleh gak kita berkeluh kesah kepada Tuhan? Boleh saudara. Saudara berkeluh kesah bukan berarti saudara itu tidak beriman. Jangan percaya kalau ada ajaran yang saudara tuh harus terus-terusan happy, 100% melayani Tuhan, tidak pernah down, pokoknya di atas terus, semangat. Kadang-kala kita down saudara, itu kita manusia. Ya, dan kalau kita lagi di bawah gitu, kita kan bisa melakukan 2 hal ya. Karena kita dikasih kebebasan saudara. Kita bisa cuekin Tuhan, gak mau, sakit hati kan, gak mau. Siapa tuh? Saya pernah ada teman saya sakit hati sampai bilang begini, saya gak mau lagi dengar nama itu. Dia bilang gitu, maksudnya nama Yesus. Saya gak mau lagi dengar nama itu, karena dia udah sakit hati. Jadi kita bisa benar-benar gak mau, Tuhan gak mau. Atau kita lebih mendekati kepada Tuhan, karena kita sudah hopeless, kita sudah tidak ada harapan. Jadi harapan satu-satunya ya ke Tuhan, karena sudah putus harapan.
Begitu saudara. Ya, jadi penderitaan bisa membawa kita kalau kita mau diajar untuk lebih dekat, atau kalau kita bandel kita jadi tidak mau dan menolak Tuhan. Ya, kesimpulan lain Tuhan yang saudara yang bisa kita gali adalah jadi kesatu ya, berkeluh kesah, bertanya dan protes bukanlah dosa karena emosi adalah ciptaan Tuhan juga. Bahkan ketika kita berdoa, kita tuh sebenarnya lagi curhat kan. Berdoa itu bukan cuma minta doang kan saudara, berdoa itu kadang-kadang kita meluapkan apa yang ada di isi hati kita sehingga kita curhat kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri berdoa dan menangis kepada Bapaknya, kepada Abba, Bapaknya di surga. Dan juga mari kita lihat dari Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35, tidak ada siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya kan tidak ada tuh saudara ya. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tidak ada saudara jawabannya. Karena kasih Kristus begitu kuat, kokoh dan solid sehingga apapun itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Dan juga Roma 12 ayat ke-15. Iya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Mungkin ini merupakan jawaban ya akan apa yang harus kita lakukan bila kita menghadapi orang yang sedang menderita. Jadi jangan buru-buru kasih pendapat saudara yang bisa salah itu. Pendapat kita kadang-kadang kita bisa salah, apalagi kalau kita udah emosi. Ya, kalau kita udah emosi kita kasih pendapatnya kadang suka nggak bener gitu loh. Jadi jangan cepet-cepet, tetapi inilah bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang nangis. Ya, temenin aja gitu loh. Habis bagaimana? Kita juga nggak tahu jawabannya. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Kadang begitu kan. Kita mau nolong juga nggak bisa. Nggak mampu kita nolong gitu loh. Terlalu berat mungkin penderitaan teman kita itu. Ya, dan juga ingat kalau kekuatan setan itu terbatas. Karena Tuhan menetapkan batas apa yang dilakukan setan terhadap Ayub. Setan itu diibaratkan sebagai anjing, saudara. Kalau saudara bawa anjing gitu ya. Itu kan anjingnya kan pakai tali gitu ya supaya dia nggak gigit orang atau dia nggak nyerang orang gitu. Talinya tuh segitu aja gitu kan, nggak lebih panjang, nggak panjang banget jadi dia bisa kemana-mana, enggak kan, saudara masih bisa ditarik, bisa diulur, bisa tarik, bisa ulur. Nah jadi itulah setan itu masih dalam kendali Allah Bapa kita. Allah Bapa masih berdaulat buat kita. Ya, jadi begitulah saudara. Itu yang harus kita ingat dan itu yang harus kita jadikan awasan supaya kita juga bisa menghadapi penderitaan kita yang kita alami. Nah, sebagai ayat penutup, saudara perhatikan baik-baik ya. Kita akan menutup khotbah kita kali ini. Kita perhatikan di dalam Ayub pasal yang ke-9 ayat 32 sampai 33. Saudara belajar sesuatu enggak sih? Iya, semoga ada yang nyangkut ya saudara ya. Saya berdoa. Ya, oke, Ayub enggak apa-apa. Ini aku ada kok. Ayub pasal yang ke-9 ayat 32. Oke, Ayub yang ke-9. Nah, di sini saudara, Ayub itu karena dia saking menderitanya, dia kan pengen berakhir gitu ya. Dia tuh berharap ada orang yang ngebela dia. Dia tuh saking gak bisa komunikasi sama Tuhan, kok saya sudah berteriak-teriak begini, Tuhan masih diem aja. Kok Tuhan seakan-akan bisu nggak jawab saya. Saya udah teriak-teriak begini loh, berapa pasal tuh saya berteriak-teriak. Sampai saya mengutuk hari kelahiran saya. Kok Tuhan diem aja. Apa yang didambakan Ayub saudara? Ayub itu berharap untuk mendapatkan, kita baca Ayub 9 ayat 33.
Kata Ayub, tidak ada pengantara antara kami, maksudnya antara dia dengan Tuhan. Nah itu dia ayatnya. Tidak ada pengantara antara kami yang boleh meletakkan tangannya pada kami berdua. Saudara, apa yang dirindukan Ayub itu menjadi realitas buat kita. Amin saudara. Amin. Siapa itu pengantara kita saudara? Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya tuh saudara, kita punya Tuhan Yesus. Pengantara itu kata lainnya adalah advokat atau pembela. Ya, Ayub tidak bisa ngomong sama Allah Bapaknya, dia udah gak ngerti. Dia pengen ada orang yang bisa jadi jubir gitu loh. Sampaiinlah keluhan-keluhanku, coba cari jawabannya. Dan itu kita punya saudara, kita punya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Sebentar ya, lagi emosi. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juga adalah manusia. Haleluya saudara. Jadi kita sudah mendapatkannya saudara. Kita adalah anak-anak perjanjian baru dan kita sudah mendapatkan Tuhan Yesus digenapi. Kita punya perantara, kita punya mediator yang mana kita bisa datang kepada Bapa dengan penuh keberanian loh, walaupun kita berdosa. Zaman dulu kalau kita berdosa datang kepada Bapa kita bisa mati loh, dihanguskan. Ya, tapi kita bisa datang sekarang dengan penuh keberanian karena Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 7, pasal yang ke-25, dikatakan, Ibrani 7 pasal ke-25, sebab ia yaitu Yesus, ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Pengantara kita, pendamai antara kita dengan Tuhan. Antara kita dengan Allah. Saudara, kita adalah makhluk yang berdosa. Dan Allah adalah super duper kudus. Kudusnya tuh benar-benar kudus. Kudus yang benar-benar murni, yang asli. Kita tuh sebenarnya harus takut kepada Dia karena Dia sangat kudus dan kita sangat berdosa. Tapi oleh karena darah Kristus, kita tuh bisa didamaikan dengan Dia saudara. Bukankah kita sungguh orang-orang yang beruntung? Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan kita sudah dipilih untuk jadi anak-anaknya saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia menjadi imam agung kita. Coba bayangkan saudara. Dia itu menjadi imam agung yang berdoa untuk kita dan dia tidak pernah tertidur. Ya. Sungguh kita beruntung Tuhan, saudara memiliki Tuhan Yesus. Makanya saudara bila melihat orang yang tanpa Tuhan Yesus, saudara seharusnya rindu. Kita tuh rindu untuk membawa saudara-saudara kita itu, teman kita itu kepada Tuhan Yesus. Supaya dia juga ada yang belain. Haleluya, gitulah. Mari saudara. Kita tutup khotbah kita kali ini. Mari pemain musik